Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guswin. Teman-teman, pernahkah mendapatkan file berupa PDF atau Word ya, yang di dalamnya itu ada watermark ya? Seperti apa sih watermark itu? Ada tulisan transparan di dokumen seperti ini misalnya. Teman-teman bisa membuangnya kalau Word ya. Kalau PDF, jika tidak diproteksi ya, PDF itu di convert dulu ya menjadi Word, kemudian watermarknya bisa dibuang kok ya, bisa dibuang. Dan di sini saya akan berbagi pengalaman bagaimana membuang watermark sekaligus bagaimana membuat ya. Sebenarnya untuk apa sih membuat watermark itu? Seperti ini misalnya ya. Ini watermark itu punya saya ini ya. Ini ketutup ya, sebagian ketutup nggak kelihatan. Watermark itu sebenarnya sebagai bentuk semacam identitas untuk menunjukkan bahwa itu karya saya gitu ya. Seperti ini kan karya saya ya. Ada yang bilang juga itu sebagai hak cipta ya, terserah apalah namanya ya. Tapi buat aja watermark tidak terlalu memproteksi yang berlebihan kalau memang itu untuk berbagi. Kalau saya sengaja saya tulis gitu hanya menunjukkan ini karya saya ya. Jadi kalau teman-teman mau pakai silahkan, hanya untuk melindungi supaya tidak diakui ya. Bukan pelit sih, yang saya sudah berbagi kok nggak pelit ya. Tapi artinya ada rasa kebanggaan tersendiri lah ya. Ini watermark ini nggak bisa dihapus dari luar, harus dari dalam. Jadi saya ulangi ya. Ini kan posisinya transparan, ada di baliknya layar. Jadi kalau mau masuk ke dalamnya diklik double, di sini akan kelihatan ya. Ini tulisannya Guswin Media, sebenarnya lengkap panjang ini. Kenapa kok sedikit? Mungkin hurufnya terlalu gede ya. Ini bisa dikecilin. Lengkapnya sebenarnya ada tulisan Guswin Media Collection gitu ya. Collection. Nah, harusnya begini. Mungkin nggak cukup. Teksnya ini saya tarik coba. Nah, seperti ini. Kalau ini saya membuat watermark namanya ya. Membuat watermark dalam bentuk picture atau gambar. Kemudian nah ini tampil transparan. Kalau kawan-kawan pingin membuat sendiri watermark di hasil karya, misalnya ini kan tengahnya polos ya, nggak ada watermark. Kita mau bikin watermark di dalamnya. Itu caranya cukup mudah. Jadi buatnya tidak di halaman aktif ini. Kalau di halaman aktif nanti kan kepotong-potong ketika mengetik. Kita buatnya di belakang ya, di balik layar. Caranya kita masuk di desain, di sini ada menu watermark, ya kan? Ada menu watermark. Nah, ini ada pilihan miring, datar, seperti ini dan silahkan dipilih ya. Ini ada seperti ini. Tinggal pilih, nanti kata-katanya kita buat sendiri. Misalnya saya ambil yang ini ya, yang draft 1 ini misalnya. Ini saya klik gini. Kemudian di sini kan belum ada tulisannya ya. Nah, ini ada di halaman depan ini ya, draft ini. Saya ingin edit ini. Tulisan draftnya mau saya ganti. Masuk lagi ke watermark, custom watermark. Di sini yang tulisan draft ini tak tulisi misalnya Guswin gitu ya, tulis huruf besar semua. Guswin. Nah, seperti ini. Kemudian hurufnya ini bisa diganti, mau huruf model apa, Cambria dan seterusnya. Warnanya ya, misalnya saya buat warnanya ungu misalnya seperti ini. Sudah di sini watermark, picture watermark ini pilihan ya. Kalau misalnya kita mau gambar, tinggal klik ini kemudian select atau cari gambarnya. Saya apply di sini. Close, udah jadi. Ini ada tulisan Guswin ya. Dan itu akan muncul di setiap halaman sebenarnya. Tapi kenapa di sini nggak kelihatan? Dia ketutup karena ini picture. Dia kelihatan. Kalau picture ini TTS ini saya geser, tulisannya kelihatan itu, ya kan? Karena ini picture, dia akan menutup watermark. Jika teks enggak. Tapi ini kok nutup? Ini bukan teks ini. Ini sebenarnya picture. Ini ada blok-blokan, ini gambar, ini hasil pengambilan dari media online. Ini sama ini ya. Kalau saya geser kelihatan. Itu ya. Kalau ingin nyoba lagi, misalnya saya buka halaman kosong lah, halaman kosong biar yakin teman-teman. Masuk lagi ke desain, di sini kita pilih watermark,
ambil misalnya yang ini. Nah, ini ada tulisan kecil gak kelihatan ya, kita ambil, kita custom. Ini kan tulisannya confidential, kita ganti Guswin, besar misalnya ya, Guswin misalnya. Kemudian warnanya saya buat biru, hurufnya Calibri saya ganti misalnya Cooper Black. Saya oke, bisa apply boleh ya, diagonal ya, miring ya, nanti kelihatan Guswin ya. Kalau ini mau di ukurannya dibuat kecil juga bisa. Nah, ketika kita mengetik gini, ngetik ya, ini si huruf ini tetap akan nampak, dia akan kelihatan ada di bawahnya, ada di transparan kan, soalnya dia nggak ketutup. Nah, berbeda dengan yang TTS tadi. Kalau yang TTS tadi nutup total, karena TTS-nya adalah picture ya, gambar, jadi dia ketutup. Sangat mudah, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk ya sebagai bentuk identitas ya. Terus kalau misalnya gambar bagaimana? Saya ambil contoh, misalnya saya ambil custom di sini, saya ambil gambar. Berarti ini saya klik picture-nya, kemudian saya akan mencari gambar yang ingin saya jadikan watermark. Saya nyari di dokumen yang ada di komputer. Saya pilih, misalnya saya cari di sini picture, saya cari gambar yang bisa, misalnya ya gambar saya ini saya pasang, misal ya, tapi ya kan nggak mungkin gambar foto dijadikan watermark ya. Mungkin logo yang pas ya, logo sekolah gitu ya, logo organisasi ya. Dah saya pasang, terus dia ada di dalam itu, transparan ya, ini transparan banget ya, nggak kelihatan, nyamar ya. Ada di dalam sebenarnya dia. Bagaimana kalau pengen lihat jelas, diklik double, diklik double di tepi sini, dia tetap ada di dalam sini. Ini picture-nya loh ya kan, nyamar. Ini nggak ganggu teks yang ada di depan kok, sama sekali tidak. Ketika kita klik double dalam posisi editing, kita masih bisa ngedrag, mengecilkan atau membesarkannya. Ini foto. Jadi kalau logo enak ya, misalnya logo itu ditaruh di pojok ya, ditaruh di pojok kanan atau pojok kiri gitu. Kalau logo sekolah misalnya, atau ditaruh di tengah-tengah persis gini juga bisa. Ya, taruh tengah. Ini kalau misalnya logo ya, logo sekolah. Kemudian kita close dan tidak terlalu tampak. Dia transparan. Itu manfaat dari watermark. Jadi sebagai bentuk penampakan identitas ya. Penampakan identitas, mungkin logo MGMP, logo organisasi apa gitu, sehingga kita cukup membuat sekali, setiap halaman akan muncul gitu. Enggak setiap halaman kita pasangi watermark, enggak ya. Satu kali pasang akan muncul selamanya ya di setiap halaman. Terus kalau misalnya saya membuka menu baru, word baru, apakah watermark itu muncul? Ya enggak sih ya. Watermark itu hanya muncul pada file yang memang kita kasih watermark. Ya, tidak akan muncul ketika kita membuka file baru atau membuat desain baru, enggak ada. Bagaimana kalau misalnya file yang sudah kita kasih watermark semacam ini, atau seperti yang di TTS ini tadi ya, di TTS ini kan sudah saya pasang watermark di atasnya. Apakah ini kalau misalnya filenya di copy orang lain, watermarknya juga ngikut? Jawabannya adalah iya, tentu ikut ya, karena yang kita setting adalah file ini. Di watermarknya akan ngikut ya. Sebagai identitas, ini adalah karya kita. Misalnya ini saya biarkan gini, kemudian TTS ini saya share ke teman-teman, maka di bagian kunci jawaban atau bahan bakunya TTS akan ada transparan begini, Guswin gitu ya. Dan yang ini aja yang belum saya taruh di dalam ya. Ini kalau saya cut ya, saya Ctrl X, kemudian saya klik double, saya taruh di dalam sini, maka dia akan berubah menjadi watermark juga. Misalnya saya kecilin, saya taruh di pojok sini, saya tutup. Nah, dia jadi watermark. Dan itu akan ada di setiap halaman ya. Setiap halaman ada. Jadi cukup satu yang saya pasang di halaman paling atas, maka dia akan ikut semuanya. Seperti kalau di PowerPoint namanya master slide, mirip dengan itu.
Selamat mencoba, selamat berkreasi, dan jangan pernah berhenti untuk berkreasi dan berinovasi. Sampai ketemu di tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.